Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Aceh Gallery, channel khusus sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang menjadi mata-mata Belanda dalam aksi Belanda menyerang Aceh pada agresi Belanda keduanya tahun 1874. Erlander itu bernama Raja Burhanuddin. Ia adalah seorang bangsawan dari Minang, anak keturunan dari Raja Bagar Shah Alam, putra keturunan dari Pagar Uyung. Dari hasil jasanya yang sudah lalu pada Belanda, ia diberikan kedudukan lebih kurang sama dengan kontrolir. Tetapi karena ia hanya seorang inlander, maka kontrolir itu tidak memungkinkan. Maka diberilah kepadanya pangkat komendur atau wedana untuk Master Cornelis atau Jatinegara sekarang. Tetapi ia tidak betah dengan jabatan keluar masuk kantor, menghadapi meja, memeriksa apakah Pak Tani sudah membayar pajak atau belum. Ketika Belanda hendak menelan Sumatera Timur, ialah yang disuruh ke sana untuk mengakali supaya raja-raja pecah, mengadu domba antara raja-raja. Ia pergi ke Langkat, ke Deli, ke Panai, ke Bilah, bahkan ke Asahan sendiri ketika rakyat dengan rajanya kompak bersiaga untuk menghadapi Belanda. Dia begitu tabah untuk datang ke sana dan dapat meyakinkan diri bahwa ia akan disambut. Memang di sana ia disambut dengan baik, tidak hanya di Deli yang sudah setengah-setengah, tetapi di Asahan pun yang terang-terangan bertekad untuk mengganjang Belanda. Ketika persiapan sudah lengkap, sungai sudah ditanami ranjau-ranjau, ia masih berhasil masuk dan diterima dengan penuh kehormatan oleh Sultan, mengingat statusnya sebagai keturunan Raja Pagar Uyung. Kuranglah menghargai adat kalau tidak menyambutnya dengan baik. Demikianlah untuk diketahui, Sobat Aceh Gallery, situasi kondisi Aceh secara lebih sempurna, termasuk untuk mengetahui letak keraton. Tidak lama setelah mundur seluruh pasukannya dari bumi Aceh, Burhanuddin sudah berada di Banda Aceh. Catatan pasti memang tidak diperoleh secara jelas. Masih dalam bulan Mei ia ke sana. Selama 4 bulan ia dipakai catatan yang menyebut bahwa pada bulan September ia telah diciduk oleh kapal ronda Belanda Watergeus dan sebuah perahu Aceh yang sedang terombang-ambing di perairan. Dalam perahu tersebut, selain Raja Burhanuddin, turut 10 orang Aceh sendiri. Tidak lama, kapal-kapal perang Magellan Cruise muncul untuk menggantikan tugas pemblokade Belanda di kawasan itu. Ke-11 orang yang diciduk dipindahkan kemudian ke kapal Magellan Cruise. Dengan mudahnya Raja Burhanuddin memperkenalkan dirinya. Memang tujuannya sesudah selesai mencari segala cara rahasia di Banda Aceh, ia pun berhasil mendapatkan 10 orang nelayan untuk membawanya bersamanya menangkap ikan di laut. Ia tadinya menjalankan tugas untuk mencari rahasia ke Banda Aceh. Sesudah menyampaikan maksud tersebut dan menerima risiko maut atau apapun juga bila tugasnya gagal. Belanda yang sudah banyak memperoleh jasa dari kesetiaan Raja Burhanuddin menjadi mata-mata yang berpura-pura menjadi pejuang di pihak lawan Belanda karena sudah mengecap hasil yang menguntungkan, telah menerima tawaran Burhanuddin tanpa reserve. Demikianlah untuk tugas tersebut dalam bulan Mei 1974, maka ia pun berangkat ke Deli
dan di sini menyusup ke Aceh, dan hanya dengan beberapa teman terpercaya ia berhasil tiba di kawasan Aceh yang paling berbahaya bagi musuh. Maka berhasillah Burhanuddin mencapai Banda Aceh dan berada di sana untuk beberapa saat. Dengan segala rupa akal dan dengan memakai nama palsu, ia berhasil bertemu dengan Sultan Mahmud Shah, bahkan tinggal di dalam istananya. Kesempatan yang diperolehnya itu membuat ia cukup waktu untuk mengetahui keraton selengkapnya, mengukur dan mencatat semua tempat dan alat-alat pertahanan pihak Aceh di dalam atau di keraton. Tentang Sultan, ia menceritakan cukup ramah terhadapnya. Ini cerita versi Raja Burhanuddin, si mata-mata Belanda itu. Bahwa Sultan sendiri mengakui kelemahan dan daya tahan pihak Aceh ketika mengungkapkan bahwa pada waktu mendengar bahwa pasukan Belanda sudah hampir menerobos ke keraton, Sultan sendiri pun sudah bersiap-siap untuk menyerah diri, kata Burhanuddin. Mujur, kata Sultan, bahwa Belanda sudah lemah, tidak cukup tenaga untuk meneruskan perang. Burhanuddin bertanya kepada Sultan, berapa sebenarnya jumlah kerugian pihak Aceh? Dijawab oleh Sultan berkisar sekitar 400 jiwa tewas. Beberapa luka-luka tidak diperoleh Sultan angka-angkanya, kata Burhanuddin. Tidak terlihat oleh Burhanuddin kegelisahan di kalangan penduduk terhadap perang itu, sesuatu hal yang mengagumkannya. Penduduk bekerja terus membina kubu-kubu pertahanan tanpa mengeluh sedikit pun, seolah-olah tenaga berat yang ditumpahkan itu hanya pekerjaan biasa. Orang Aceh mempersenjatai dirinya dengan senapang, kelewang, pedang, dan parang. Bahkan wanita dan anak-anak pun bersenjata. Mereka sudah siap untuk turut ambil bagian berperang. Sultan mempunyai kekuatan pasukan sebanyak 80.000. Walaupun demikian, Sultan Mahmud Shah masih khawatir karena kedatangan Belanda yang kedua bakal mengganda-gandakan pasukannya. Diperkirakan oleh Sultan bahwa kekuatan di pihak Aceh tidak mencukupi karena Belanda akan menyerang dengan meriam-meriam besar yang dapat menghantam dari jarak jauh. Padahal orang Aceh walaupun mempunyai senapan, mereka lebih yakin main pancung berkelewang, artinya lebih suka bertempur secara head to head, satu lawan satu menggunakan rencong atau kelewang atau pedang. Karena disitulah keunggulan tentara Aceh ketika itu. Akibat blokade diakui juga oleh Sultan kepada Burhanuddin yang disangka teman bukan tidak menguntungkan Belanda. Segala bahan pangan dan sandang memuncak harganya. Walaupun beras cukup didatangkan dari pedalaman, namun bibir rakyat masih harus kering sebelum berhasil mendapatkannya. Informasi lain yang diperoleh oleh Raja Burhanuddin dari Sultan adalah mengenai penyerangan Belanda yang gagal itu, yaitu penyerangan waktu pertama dulu pada Maret 1873. Sesungguhnya telah terjadi beberapa granat Belanda mengenai istana. Supaya akibat letusan granat dapat dihindari, diperintahkan kepada anak-anak begitu mereka melihat granat, kemudian granat itu disiram dengan pasir secara cepat-cepat agar tidak meledak. Setelah Burhanuddin merasa cukup untuk memiliki informasi dan keterangan tentang keraton, tentang istana, ia pun bersiap-siap untuk berangkat. Waktu itu timbul akal padanya untuk menyampaikan suatu gagasan kepada Sultan. Gagasan itu mengenai anjuran supaya dikirim utusan ke negeri Batak
mengajak supaya mereka menantang masuknya Belanda. Dengan demikian, bisa diharapkan Belanda akan ricuh sendiri menghadapi dua front sekaligus. Ia berangkat setelah beroleh hadiah dari Sultan berupa kelewang dan keris. Tetapi bagaimana cara ia keluar dari Aceh dan sekaligus segera dapat bertemu dengan Belanda? Di satu kampung dekat pantai, ia berhasil mengajak 10 orang penduduk dengan upah mahal untuk membawanya naik perahu menuju Analabu. Pengalamannya di perjalanan sebelum bertemu dengan kapal Belanda Watergaus cukup mengerikan, antara lain karena orang-orang Aceh itu timbul syak kepadanya bahwa ia bukan pejuang. Namun kepandaiannya memecah antara mereka dengan membangkitkan isu saling tuduh membuat pada akhirnya ia sendiri kurang dicurigai, sehingga tiba waktunya besok pagi Watergaus menciduk mereka. Sungguh cukup luar biasa petualangan Raja Burhanuddin ini. Sangat menakjubkan kenapa begitu besar sekali kesetiaannya kepada Belanda, padahal ia adalah saudara kita, anak daripada Raja Pagar Uyung. Untuk mendapat kedudukan, jika ia berjuang di pihak Aceh, tentu tidak sukar, mengingat kecakapannya yang luar biasa. Demikian juga kalau ia mau pangkat dari Belanda bukan payah. Ia pernah mendapat tawaran untuk menjadi Sultan Asahan ketika negeri itu berhasil dikuasai oleh Belanda dan Sultan Ahmad Shah diasingkan. Tapi tidak itu tujuannya. Ketika ditanya apa tujuan sebenarnya, Burhanuddin menjawab hanya satu tujuannya. Ia ingin memperoleh bintang Air William Shorter, tidak lain, dan ia memang telah dianugerahi oleh Belanda Militaire William Shorter kelas 4. Aneh dan lebih aneh lagi bahwa di dalam hukum negeri Belanda sendiri dilarang seseorang yang menjadi spion dianugerahi bintang jasa seperti itu. Namun larangan itu tinggal larangan, sebab yang jelas Burhanuddin sudah berhasil menyampaikan kepada Belanda bahan-bahan cukup untuk menempuh jalan yang tepat menuju Roma. Lepas daripada kenyataan ia telah begitu aktif berbakti untuk Belanda, harus diakui bahwa ia seorang yang luar biasa cerdik, tanpa ada duanya di zaman itu. Tanpa rahasia dan lokasi keraton yang berhasil dikumpulkannya, mustahil kiranya Belanda mengenal lokasi penting ini. Jasa Burhanuddin kepada Belanda yang sangat besar itu, sehingga ia pantas mendapat penganugerahan medali Militaire William Shorter kelas 4 itu. Begitulah kisah seorang mata-mata Irlander dari tanah Minang yang bekerja untuk Belanda, yang dikirim dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.